Pancasila. Pancasila itu Pancasila. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Pratiwi dengan NIM 4242431003 dari kelas PSPK 24E. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Pada video ini saya akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Oke, baik. Yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai leluhur budaya Nusantara. Pancasila penting dalam kajian sejarah karena menjadi sumber nilai yang mempersatukan bangsa yang beragam, menjadi pedoman dalam perjuangan merebut kemerdekaan, dan menjadi dasar dalam membangun kehidupan bernegara. Sejak awal sejarah bangsa, nilai Pancasila telah hadir melalui tradisi gotong royong, toleransi, bermusyawarah, dan semangat persatuan. Dengan demikian, Pancasila bukan sekedar rumusan politis, tetapi merupakan identitas dan arah perjalanan bangsa Indonesia. Kemudian, sejarah Pancasila prakemerdekaan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nilai-nilai Pancasila telah muncul sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang menjunjung persatuan, toleransi, dan harmoni. Dalam masa pergerakan nasional, nilai persatuan semakin kuat melalui organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PNI. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 mempertegas semangat kebangsaan dan persatuan yang menjadi cikal bakal nilai Pancasila. Nilai kemanusiaan, gotong royong, dan keadilan sosial juga tampak dalam perlawanan rakyat terhadap penjajahan yang berlandaskan pada keinginan hidup merdeka dan bermartabat. Sejarah Pancasila prakemerdekaan yang kedua yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Seperti yang kita ketahui bersama, perjuangan melawan penjajah berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari perlawanan fisik, diplomasi, hingga gerakan nasional merdeka. Setiap bentuk perjuangan memperlibatkan nilai Pancasila seperti keberanian, solidaritas, kesetaraan, dan cinta tanah air. Adanya kesadaran kolektif untuk bersatu melawan penjajah menjadi faktor penting dalam membangun nasionalisme. Organisasi-organisasi pergerakan pun menjadi wadah munculnya nilai demokrasi, musyawarah, dan persatuan yang menjadi dasar perumusan Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila prakemerdekaan. Perumusan Pancasila secara resmi dimulai melalui sidang BPUPKI pada tahun 1945. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai hasil kompromi antara golongan. Pancasila akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir melalui musyawarah, dialog, dan kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa. Kemudian sejarah Pancasila kemerdekaan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama Pancasila era Orde Lama pada tahun 1945 sampai tahun 1966. Pada Orde Lama, Pancasila dijadikan dasar negara, tetapi penerapannya menghadapi banyak tantangan karena situasi politik yang tidak stabil.
masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin membentuk Pancasila sering diperdebatkan dalam konflik ideologi antara nasionalis, Islam, dan komunis. Meskipun demikian, Pancasila tetap menjadi dasar konstitusional negara dalam menghadapi berbagai ancaman, disintegrasi, dan pergolakan politik. Kemudian, sejarah Pancasila pasca kemerdekaan, yaitu yang kedua, Pancasila era Orde Baru tahun 1966 dan sampai 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah menekankan stabilitas nasional dan pembangunan, serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa. Melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila, walau demikian, penafsiran Pancasila cenderung tunggal dan digunakan untuk mengontrol kehidupan politik. Hal ini membuat implementasi Pancasila pada masa ini kurang demokratis walaupun dipromosikan secara masif. Kemudian sejarah Pancasila pasca kemerdekaan yang ketiga yaitu Asas Tunggal Pancasila. Pada tahun 1985, pemerintah Orde Baru menetapkan bahwa semua organisasi politik dan kemasyarakatan harus menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kesetiaan terhadap ideologi negara dan mencegah berkembangnya ideologi lain. Namun, banyak pihak memiliki kebijakan ini membatasi kebebasan politik dan memonopoli penafsiran Pancasila. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu Pancasila di era reformasi. Pada tahun 1996 sampai dengan sekarang. Memasuki era reformasi, Pancasila kembali ditempatkan sebagai ideologi yang terbuka dan bukan alat kekuasaan. Demokrasi berkembang lebih bebas, tetapi tantangannya adalah munculnya radikalisme, konflik sosial, dan melemahnya rasa persatuan. Pemerintah dan berbagai lembaga kemudian melakukan revitalisasi Pancasila melalui pendidikan karakter, BPIP, serta berbagai gerakan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pancasila di era reformasi ini dipahami sebagai nilai hidup yang dinamis dan relevan untuk menjawab tantangan global. Nah, sekian video pembelajaran pembahasan dari saya tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu Pancasila adalah ideologi yang lahir dari sejarah panjang bangsa Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah ada sejak masa prakemerdekaan hingga sekarang. Dalam setiap periode sejarah, Pancasila mengalami perkembangan dan penafsiran sesuai kondisi politik dan sosialnya. Meskipun sempat mengalami penyimpangan pada masa Orde Baru, Pancasila tetap menjadi dasar pemersatu bangsa dan pedoman dalam membangun kehidupan yang rukun, adil, dan berkeadaban. Di era reformasi ini, tantangan global dan sosial membuat revitalisasi Pancasila menjadi semakin penting agar nilai-nilainya terus dihidupi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.